Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai SSP atau surat setoran pajak, SPT atau surat pemberitahuan, serta STP atau surat tagihan pajak. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Vice Indriani, yang kedua Monika Cahyani, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Aulia Syifa. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai SSP yang akan saya sendiri bacakan. Apakah teman-teman tahu apa itu SSP? SSP itu surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, tempat pembayaran atau penyetoran pajak ini antara lain yang pertama ada kantor pos, yang kedua bank badan usaha milik negara, yang ketiga bank badan usaha milik daerah, yang keempat tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan ada bank swasta tertentu, contohnya seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Dan bank tempat pembayaran pajak ini disebut juga dengan nama bank persepsi. Selanjutnya, proses pembuatan formulir SSP. Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukannya sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Dan apabila diperlukan di SSP, dibuat rangkap kelima dengan ketentuan lembar kelima ini adalah untuk arsip wajib pungut atau bendahara pemerintah atau BUMN atau pihak lain. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP. Wajib pajak dapat meminta formulir SSP secara gratis ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat saat pelayanan tatap muka dapat dilakukan. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan dan untuk pasal 25 beberapa masa pajak dalam satu SSP. Dan saat ini surat setoran pajak atau SSP sudah tidak digunakan lagi secara umum karena pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan e-billing. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang SPT atau surat pemberitahuan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian SPT atau surat pemberitahuan. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh WP atau wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan ini dapat dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau bisa secara daring atau online dengan menggunakan e-filing. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang diisi dalam surat pemberitahuan atau SPT ini. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan tanggung jawab pada wajib pajak. Selanjutnya adalah jenis SPT atau surat pemberitahuan, di mana jenis ini terbagi atas dua yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat yang digunakan WP atau wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terhutang dalam suatu masa pajak. Sedangkan SPT tahunan adalah surat yang digunakan WP atau wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terhutang dalam 1 tahun pajak tertentu. Selanjutnya 9 jenis surat pemberitahuan masa. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, dan PPNBM atau pajak atas penjualan barang mewah serta pemungutan kedua. Selanjutnya, SPT tahunan, di mana akan dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan badan. Untuk SPT tahunan perorangan akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaannya terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besar penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Kewajiban dalam melaporkan SPT tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya pada pasal 3, yaitu setiap wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan yang benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, susunan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah fungsi SPT atau surat pemberitahuan secara umum. Fungsinya adalah sebagai sarana bagi atau wajib pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan nilai pajak utang yang sebenarnya termasuk perhitungan pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan, dan harta beserta kewajiban. Sedangkan secara khusus untuk pribadi, SPT ini berfungsi untuk sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak berutang, sedangkan untuk badan ini digunakan untuk sarana melaporkan, mempertanggungjawabkan pengkreditan, pembayaran, pelunasan pajak terkait PPN dan PPNBM. Selanjutnya, isi SPT atau surat pemberitahuan. Yang pertama ada jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP atau kuasa dari WP, jumlah penyerahan, jumlah DPD, jumlah pajak keluaran atau penjualan, dan jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan. Nah, berikut adalah contoh dari surat SPT atau surat pemberitahuan. Prosedur penyelesaian SPT yang pertama, mengambil belangko SPT pada kantor pelayanan pajak dengan menunjukkan NPWP. Selanjutnya, SPT diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai petunjuk. Jika tidak benar, maka mengakibatkan pajak orang bayar atau denda. SPT diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan dan diberikan tanda terima tertanggal. Bukti-bukti harus ditampilkan pada SPT, yaitu WP pembukuan atau pelaporan keuangan. Untuk SPT masa PPN mengenai jumlah dasar pengenaan pajak, pajak pengeluaran, pajak masukan kredit, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan WP dengan nama perhitungan, yaitu perhitungan jumlah peredaran terjadi dalam tahun pajak bersama. Adapun proses melaporkan SPT atau surat pemberitahuan secara online, yang pertama, buka akun kamu di website DJP Online. Kedua, klik menu e-filing, pilih buat SPT dan pilih jawaban dan isikan formulir sesuai kondisi. Kemudian klik persetujuan, lalu ambil kodifikasi dengan pilihan pengiriman melalui email atau SMS. Jika menggunakan email, kamu harus mengecek email lalu buka kodifikasi dari email, kemudian masukkan ke dalam kode pengiriman atau kirim SPT. Buka kembali email dan pastikan telah menerima tanda terima elektronik SPT tahunan. Silakan cek dan disimpan surat tanda terima elektronik SPT tahunan tersebut. Yang keempat, letak simpan NPWP, nomor EIN, halaman email beserta password, serta password DJP online yang akan digunakan untuk melakukan SPT tahun berikutnya. Jangka pelaporan SPT. Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama, SPT tahunan PPh wajib pajak OP atau pribadi, itu batas waktunya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, SPT tahunan PPh wajib pajak badan, di mana batas waktunya paling lama adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang terakhir ada SPT masa, di mana batas waktunya paling lama adalah 20 hari setelah akhir tahun. Baiklah, berikutnya yaitu STP. Tahukah kamu tentang STP? STP atau Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang KUP, STP akan diterbitkan kepada Anda jika 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
Misalnya, Anda terdaftar sebagai usahawan, namun tidak pernah membayar kewajiban angsuran pajak per bulannya. Maka atas utang pajak Anda dapat diterbitkan STP dengan sanksi 2%. Yang kedua, dari hasil penelitian surat pemberitahuan tahunan terdapat salah hitung atau salah tulis. Maka atas pajak yang kurang dibayar dapat diterbitkan STP-nya. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan bagian PKP, yaitu pengusaha yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar atau pengusaha kecil kurang dari 4,8 miliar yang memilih dikukuhkan sebagai PKP. STP dapat diterbitkan kepada wajib pajak siapa sajakah? Yang pertama, karyawan. 2. Usahawan. 3. Badan. 4. PKP. Untuk karyawan akan mendapatkan STP jika 1. Tidak lapor SPT tahunan orang pribadi. 2. Telat lapor SPT tahunan orang pribadi dan akan mendapatkan denda 100.000 berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUP. Berikutnya yaitu usahawan. Usahawan akan dapat dikenai STP jika telat membayar kewajiban pajak per bulannya. Maka akan mendapatkan bunga sebesar 2% sesuai pasal 9 ayat 2. Dan jika tidak melaporkan SPT tahunan pribadi, maka akan mendapatkan denda 100.000 sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP. Yang ketiga adalah badan. Badan akan dapat dikenai STP jika 1. Tidak lapor SPT tahunan badan dengan denda 1 juta. 2. Tidak atau telat bayar SPT massa, PPh 100.000, PPN 500.000. 3. Telat membayar angsuran pajak bulanan dengan bunga 2%. Yang terakhir yaitu PKP atau pengusaha kena pajak. PKP tidak menerbitkan faktur pajak tepat waktu dan PKP yang gagal produksi dan telah dikembalikan pajak masukannya akan dikenai STP dengan sanksi administrasi bunga 2%. Berikutnya yaitu contoh dari surat tagihan pajak. Sebelum melakukan pembayaran, kalian wajib membuat kode billing. Perhatikan STP yang Anda terima. Pada nomor terdapat kode ketetapan STP. Kode ketetapan STP itu adalah jenis pajak di mana Anda dikenai STP, dan jangan lupa perhatikan tahun pajaknya. Kita dapat membuat ID billing di djponline.pajak.go.id dan online-pajak.com. Untuk kode jenis pajak, sesuaikan dengan STP yang Anda terima. Kode jenis setoran pilih 300, yaitu STP. Masa dan tahun pajak sesuaikan dengan STP yang Anda terima. Setelah Anda mendapatkan nomor kode billing, Anda bisa langsung membayarkannya melalui bank, internet atau mobile banking, dan mesin ATM. Sekian penjelasan mengenai materi perpajakan SSP, SPT, dan STP dari kelompok 5. Terima kasih.